selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini yang terusannya kemarin, kasus Nadiem Makarim ini sangat patut untuk kita bahas karena kasusnya tuh menarik sekali ya, terutama nih kalau kita lihat ke belakang. Ini tuh kan ada kaitannya dengan tugas Nadiem Makarim sebagai Mas Menteri ya di era Joko Widodo ya, karena pada saat masa Presiden Joko Widodo itu begitu yakin dengan merekrut orang hebat seperti Nadiem Makarim. Gagasannya besar, digitalisasi pendidikan terwujud ya, niatnya ke sana. Ya kan, Jokowi memang sejak awal tuh silau gitu dengan AI, teknologi informasi, survei dan lain-lain. Ini menurut ada salah satu narasumber dari salah satu artikel bilang, ya dengan proyek yang salah kaprah ini sejak awal pengelolaan yang amburadul serta hasil yang mengecewakan, maka hukum masuk ke dalamnya sampai terjadi kontroversi berbulan-bulan ya kan. Ada beberapa pro dan kontra di sini. Memang Nadiem Makarim tidak mencicipi uangnya ya yang beliau ungkapkan gitu ya, saya tidak merasa korupsi dan lain-lain, tapi akhirnya kasus ini jadinya dikategorikan korupsi ya, tuh dengan proyek yang bisa dibilang di sini sumbernya salah kaprah sejak awal gitu kan. Terus transformasi pendidikan melalui digitalisasi aja sudah salah sejak awal, sehingga pelaksanaan proyek itu menghasilkan output tanpa transformasi apapun. Jadi menurut netizen gimana kasus ini ya? Apa karena Nadiem Makarim itu memang benar-benar ingin mencicipi uangnya? Tapi kan Nadiem Makarim sangat bersikukuh tidak mencicipi uang korupsi senilai 809 miliar tersebut kan. Tapi itulah nilai kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Nadiem Makarim. Dan di sini ada video di mana penjelasan dari kejaksaan ya, perbuatan jaksa ini dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Kalau memang yang salah itu antara dari jaksa atau dari Nadiem Makarim, ini benar-benar tidak bisa dibedakan, tipis sekali salah benarnya. Terus jaksa juga manusia kok kan gitu ya, dan di sini penjelasan jaksanya sangat detail sekali. Kita simak seperti apa penjelasannya. Surat tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum itu dibuat secara sistematis. Di situ semua dirangkum menjadi satu kesimpulan. Di situ ada surat dakwaan. Yang kedua, ada fakta persidangan yang terungkap. Fakta persidangan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan persepsi atau opini. Ya kan? Apa itu alat buktinya? Yaitu pertama, kita menghadirkan puluhan saksi. Dan juga kita tahu dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya juga menghadirkan saksi dari mereka. Kita menghadirkan keterangan ahli, mereka juga menghadirkan ahli, ya kan. Yang ketiga, kita menghadirkan bukti elektronik yang paling penting. Kami menyajikan alat bukti berupa dokumen, alat bukti surat dari audit BPKP maupun dari hasil forensik terhadap HP yang disita. Ada HP itu adalah HP tim teknis, HP Ibrahim Arif, dan HP Fiona Handayani. Ya kan? Dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti itu, kita menganalisis menjadi sebuah fakta hukum. Nah, fakta hukum ini terdiri dari 70 fakta. Dari sejak awal bagaimana prosesnya pengadaan Chromebook ini sampai telah terjadi kerugian keuangan negara. Nah, satu fakta hukum itu, standar pembuktian di Kejaksaan Agung itu standarnya tinggi. Apa itu? Satu fakta hukum minimal dilengkapi oleh 2 alat bukti. Apa itu? Keterangan saksi, bisa juga barang bukti atau alat bukti surat atau keterangan ahli. Jadi itu bukan kata penuntut umum, itu berdasarkan dari fakta di persidangan. Nah, dari analisa fakta hukum itu dianalisis berdasarkan yuridis. Apa perbuatan melawan hukum, apa itu penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Nah, kami meyakini dari analisis itu bahwasanya ada dakwaan primer kami, perbuatan terdakwa ini terbukti. Apa itu? Berstandar deliknya adalah adanya perbuatan melawan hukum. Secara konstitusi, Menteri Pendidikan itu punya khusus tersendiri. Dia harus mencerdaskan kehidupan bangsa segala macam. Menteri itu punya kewenangan membuat kebijakan, pengawasan, dan juga melakukan evaluasi. Nah, dalam skala pengadaan nasional, itu menteri yang bertanggung jawab. Termasuk menteri itu dalam peraturan perundang-undangan pembenaran negara, undang-undang keuangan negara, maupun turunnya, termasuk dalam perpres pengadaan barang jasa, menteri itu selaku pengguna anggaran. Dia bertanggung jawab terhadap anggaran. Ini anggaran tidak kecil 9 triliun lebih yang dikelola seperti itu. Barang mustahil kalau menteri hanya menyalahkan bawahannya sekelas Popi. Kalau Popi yang bertanggung jawab, kenapa Popi dipecatnya? Seperti itu. Kenapa Popi digantinya?
semua dirjen, semua direktur di PLT-kan dan mereka tidak bisa diaktifkan. Itu direncanakan sebelum Pak Nadiem sebagai menteri. Bukan Pak Nadiem, 6 bulan dia sebelum sebagai menteri, dia sudah tahu. Kita tanya, tahu dari mana? Dia nggak mau jawab. Orang-orang yang seharusnya punya seperti orang-orang di dalam kementerian, dirjen, para direktur, itu seharusnya dilibatkan. Karena mereka tahu persis apa yang terjadi, persoalan yang ada di sekolah-sekolah. Ini tidak dilibatkan. Yang dilibatkan siapa? Ibrahim Arif, Yuristan, Fiona Handayani, yang sudah terungkap di bukti elektronik yang tidak bisa dibantah. Rentang waktu dari awal tahun 2020 sampai proses pengadaan ini, itu membicarakan mengenai Chromebook. Nah, apa yang dibicarakan? Mengenai revenue 30%, mengetahui harga, sengaja ditutupi segala macam, itu diperlihatkan di persidangan. Pak Nadiem Manolang Karim selaku pemegang saham, selaku pemilik PT Akap maupun PT Gojek Indonesia mendapatkan transfer, mendapatkan investasi yang besar dari pihak Google. Saya tanya, apakah kerjasama itu gratis? Oh tidak, ada kontraktualnya. Bahkan di prospektus dokumen itu mengatakan ada utang usaha PT Akap kepada Google. Sehingga ini menjadi konflik kepentingan. Apa simbiosisnya adalah ketika orang Google meminta kebutuhan terhadap barangnya dipakai dalam kementerian. Yang menjadi persoalan adalah ketika barang ini tidak ditransfer atau tidak dikomparasikan berdasarkan dari apa? Pengalaman perum itu pernah gagal di tahun 2018. Dan itu ada kajiannya disampaikan oleh Pusdatin atau Pustekom pada saat itu. Maka kita melihat ya kan berdasarkan data Pusdatin, perhitungan dari nilai kewajaran, nilai ada kerugian negara tersebut, di sini timbul kerugian keuangan negara seperti itu. Nah, kerugian keuangan negara itu nyata dan pasti. Nah, semua keterangan ahli dari mereka hadirkan kami pertimbangkan. Tidak ada satupun yang tidak kami pertimbangkan seperti itu. Dan kami melihat bahwasanya apa yang kami susun dalam legislator ini adalah berdasarkan dari pembuktian dalam surat dakwaan, berdasarkan dari fakta yang dipersidangan. Dan saya minta apa ya? Jangan kita membuat narasi hal-hal yang bukan bersifatnya substansif berdasarkan pembuktian di persidangan. Nah, narasi-narasi ini akan berbahaya, berkembang berbahaya menjadi sebuah opini yang tidak benar seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan teman-teman, kalau sekiranya penasihat hukum terdakwa merasa dia Setelah kita simak dari penjelasan kejaksaan ya, yang penjelasannya itu lancar, teratur, dan bisa jadi ada nilai kebenarannya versi kejaksaan. Tapi kita analisis lagi nih, sebelum kita ke reaction videonya, dari masalah lainnya ya. Pada saat penetapan Menteri, Presiden Jokowi selalu silau terhadap orang yang hebat seperti Nadiem dan langsung memberi jabatan menteri. Pada saat itu kita flashback ya. Reputasi Nadiem di pembangunan perusahaan startup sebenarnya jika diteliti justru merupakan kelemahannya di birokrasi. Kelemahan itu sampai menggiringnya ke meja pengadilan seperti sekarang. Dalam kasus sekarang ini yakin Nadiem tidak mengambil uang proyek tersebut. Tidak sama sekali ya, karena dia kaya gitu kan, sudah kaya lah, dia kan sukses gitu kan membesarkan Gojek di Indonesia. Tapi hukum tidak bisa dicegah untuk masuk karena mempertanyakan apa hasil dari proyek dengan anggaran segede ini ya, sangat big sekali ya. Proyek benar-benar besar lah ini. Di startup juga Nadiem sangat lincah menakodai Gojek sampai besar seperti sekarang. Jadi ini kita lihat permasalahan selanjutnya dalam perusahaan Gojek. Nadiem gampang bergerak cepat, keputusan langsung top down, kekuasaan mutlak pada pendirinya, tetapi di sektor publik pelaksanaan anggaran ya, publik diatur dengan birokrasi dan prosedur yang ketat ya. Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokrasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan. Seperti terjadi pada kasus ya ini, Chromebook ini. Jadi kasus ini bukan masalah Nadiem tidak korupsi dan tidak 1% pun mengambil dana tersebut, tapi masalah tata kelola dan anggaran publik yang besar tersebut harus menjadi bagian dari pertanggungjawabannya. Jadi ini unik kasus Nadiem Makarim tuh nggak kita langsung bisa menangkap, oh dia korupsi jumlah uang gitu ya, uangnya masuk kantong pribadi. Enggak seperti itu ternyata ya. Dan sampai ada bilang ini penjelasan dari salah satu guru besar Fakultas Hukum UI ya, Mahfud MD seperti apa detailnya.
ya merugikan keuangan yang dituduhkannya Nadiem Makarim tuh kita bisa simak versinya Pak Mahfud MD. Nadiem mengatakan, saya dituduh merugikan keuangan negara 809M. Padahal saya tidak menerima sepeser pun uang itu. Kata Nadiem tadi. Iya kan, silakan lihat rekening saya, dari mana saya pernah dapat, enggak ada. Saya malah rugi kan gitu ya. Nah begini, kalau dalam hukum pidana itu, orang dianggap korupsi itu tidak harus menerima keuntungan sendiri. Itu sudah banyak. Di dalam undang-undang itu disebut barang siapa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi. Oleh sebab itu kalau Nadiem merasa tidak, nanti buktikan saja apakah ada korporasi yang diuntungkan oleh kebijakannya itu. Kalau betul ada korporasi yang diuntungkan, kemudian apakah betul dia punya mens rea untuk itu? Ingat, ini hukum. Di dalam hukum itu orang menyebabkan korporasi atau orang lain. Jadi gimana kasusnya tuh Nadiem Makarim ini tuh bukan perihal uang ya. Karena Nadiem yang pada saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek meloloskan program digitalisasi pendidikan yaitu pengadaan Chromebook dari Google senilai 9,3 triliun. Jadi seolah-olah Google ini sebagai pemenang tunggal, padahal harus ada proses tender dan segala macam, dan ternyata Chromebook dinilai gagal manfaat sehingga menyebabkan kerugian 1,98 triliun. Dan asal kita tahu Google adalah investor Gojek. Gojek adalah buatan Nadiem, kekayaan Nadiem melonjak 3,64 triliun dari 2019 sampai 2022. Di situ masalahnya. Tapi ini dari salah satu caption netizen ya, pernyataan dari salah satu netizen, narasinya netizen yang bilang seperti itu. Dan akhirnya ada yang bilang juga Nadiem itu masuk perangkap, Nadiem ini tuh masuk perangkap di dunia politik ya. Tetapi dimensi politik ini tuh sayang gitu ya, dengan skillnya Nadiem yang dia smart gitu, tidak semerta-merta dia juga berhasil di dunia politik gitu ya. Pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh segala macam lah gitu. Paham mungkin dunia politik seperti apa. Ya berharap di masa mendatang tidak ada lagi anak muda yang berprestasi di dunianya masuk ke dalam kubangan politik yang abu-abu ini. Gimana menurut netizen mengenai kasus Nadiem Makarim ya? Karena sekelas orang-orang hebat di luar sana di dunia pun tidak ada yang sebenarnya berani untuk masuk dunia politik ya. Ini Nadiem cukup nekat masuk dunia politik gitu, sampai ada yang menganalisa bahwa ini sebelum jadi Mas Menteri, Nadiem Makarim tuh diisukan lah. Kita simak aja video detailnya reaksi berikut ini. Nih, ada Anhar Gonggong sebut Nadiem sudah punya niat jahat sejak awal, yang rugi bukan cuma uang negara tapi masa depan pendidikan juga rusak gitu. Ada beberapa yang mengeluhkan eranya Nadiem Makarim itu pendidikan tuh seperti tidak tidak semestinya lah gitu. Penjelasannya seperti apa, kita simak berikut ini. Artinya Nadiem sudah mempunyai niat jahat bekerja sama dengan Google, iya kan? Logikanya kan itu. Dia belum menteri, dia sudah membicarakan dengan Google. Pertanyaannya, apa haknya dia membicarakan itu? Lalu dia belum menteri kok. Yang belum menteri itu grup dengan beberapa orang. Iya, iya. Itu saja sudah satu tindakan yang salah. Lalu dia bukan siapa-siapa kok mau bicara tentang hal itu. Terkecuali kalau dia mau menyarankan. Tapi ternyata tidak kan? Dan memang ketika sudah dicoba dan gagal, iya, artinya apa? Dia bukan seseorang yang tidak tahu terhadap apa yang telah dilakukan oleh menteri terdahulu, ya kan? Menteri terdahulu gagal menyatakan tidak mungkin dilakukan, tapi dengan kerjasama Google maka dia melakukan itu. Jadi artinya sudah ada niat tertentu, entah artinya ya ada permainan tertentu, entah bagaimana caranya. Yang jelas permainannya merugikan negara, dalam pengertian materi merugikan negara. Tetapi yang lebih penting bukan materi yang hampir 2 triliun itu, melainkan yang dirusak itu adalah pendidikan. Dan kalau pendidikan rusak itu artinya apa? Lebih percaya yang mana? Ini juga nggak bisa dibenarkan ya. Walaupun kita flashback lagi, kenapa memaksakan Chromebook kalau uji coba gagal di 2019 ya. Katanya nggak menerima sepeser pun, ini kata versi netizen ya. Tapi bentuk korupsi bukan memperkaya diri sendiri aja. Jadi kita juga nggak bisa menilai yang benar yang mana, yang salah yang mana. Versi kejaksaan pun tadi
jelas penjelasannya. Nah, dan ini juga ada yang bilang di Malaysia juga itu Chromebook, di Indonesia malah diborong. Maaf, di Malaysia Chromebook tuh ditolak, tapi di Indonesia malah diborong. Yang jelas ada deal bos Gojek sama Google. Banyak banget pro dan kontra di media sosial mengenai versi netizen itu beragam. Ada yang mungkin menyalahkan Nadiem Makarim, atau bisa juga iba dengan hukuman yang sampai 18 tahun penjara, kerugiannya triliun harus dibayar. Begitulah kasus Nadiem Makarim ini tuh kayaknya masih panjang, dan ikutin terus di channel Suara Hati Sang Istri di reaction berikutnya. Bye!